Hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-48. Ya, bagus. Ya, betul. Kucingku, keyboardku di depan mata, di depanku, jadi dia barusan kayak maju ke depan. Untung tidak menekan tombol-tombol yang tidak-tidak. Anyway, selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-48. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 48. Kita tadi baru saja mendengarkan 3 lagu. Ada request dari Echichu, Clarity dari Z serta Foxes, lalu ada Suelta Mimano dari Sim Bandera, di request oleh Amlesioi, dan My Heart Draws a Dream dari Lark and Seal, di request oleh Alex atau Alex R. Sekarang kita akan masuk ke segmen paling akhir, yakni Trivia of Guest Star and Closing Mark. Mau mengingatkan kalau misalnya mau bertanya, silahkan gunakan channel poinnya 99 via teks di chatroom atau 369 via audio kalau mau ngobrol langsung dengan Bang BH. Untuk request sudah saya tutup ya, karena sisa 2 slot jadi sudah aku tutup. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari aku kalau begitu. Di segmen ini Bang BH selaku bintang tamu akan menjawab pertanyaan secara random. Nanti Bang BH tinggal redeem trivia, itu 1 poin doang. Nanti akan muncul pertanyaan random. Kita mulai dari 5 dulu ya, Bang. Oke. Bentar. Trivia. Boleh, silakan Bang BH. Ini aku nggak keluar. Oh, nih. Apakah pertanyaan pertama? Mana nih? Aku nggak ada. Nggak ada kah yang trivia? Nggak, coba di reload. Takutnya. Oh iya, belum aku hidupkan. Ya Allah. Sebentar, soalnya hidupnya manual. Oke. Enable. Sudah, Bang. Mohon maaf. Oh, ini trivia. Di-redeem aja langsung ya. Betul. Apakah pertanyaan pertama? Can you cook? Nah, bisakah Bang BH memasak? Of course bisa. Ini masak untuk survival kah? Kayak masak nasi, masak telur, masak air. Enggak. Masak western, terus eastern juga bisa, sampai ke baking cook bisa kok. Serius? Tapi bukan yang ini ya belajar sekolah gitu, cuman otodidak aja, cuman bisa lah. Dan nggak selalu berhasil enak sih gitu. Kali lihat tweetnya Bang Bre aja. Aku taunya Bang Bre adalah orang kayak Dadang dan Bang Hype. Kemudian siapa lagi ya? Itu aku ingatnya karena terkenal dengan kayak suka testing mie dan base mie. Tapi aku tidak ingat Bang Bre pernah share foto makanan. Pernahkah? Kalau nggak salah pernah sih, tapi di bawah banget, udah lama. Itu teh bukan beli? Enggak, masak. Multitalenta sekali ya. Sudah banyak aset, sudah tampan. Alhamdulillah. Sudah jalan kemana-mana dan bisa masak pula. Kurang apa lagi? Roasted chicken apa gitu? Oke. Bang BH ini sesibuk ini masih sempat masak kah? Justru karena kenapa senang masak atau kenapa main streaming, karena itu. Jadi untuk menetralisir stresnya kerjaan gitu kan. Jadi daripada diem, daripada tidur malah makin kepikiran kerjaan, kenapa nggak dilarikan ke hal lain aja gitu ya. Salah satunya masak. Ya Tuhan. Apakah masih single?
Kerja apa emang sampai stres bang? Kak Pelin-Pelan kalau misalnya mau bertanya boleh gunakan channel point kak. Mumpung masih ada tempat untuk konsultasi. Kita lanjutkan trivia kedua kalau begitu. Oke, lanjut lagi nih ya. Cus. What is the longest duration you've stream for? Selama apakah Bang BH selama ini stream yang paling lama? Durasinya berarti ya? Kalau nggak salah 12 jam. Oh, kayak aku berarti. Ngapain aja 12 jam? Waktu itu lagi karena awal-awal lagi seneng-seneng main Apex buat kompetitif ranking. Terus Main 12 jam full. main Apex doang? Iya, full Tidak Apex. pusing. Dulu nggak. Sekarang pusing. Sekarang kayaknya 3 jam aja udah pusing udah. Males lah. Soalnya 12 terakhir itu jam. kenapa sampai uninstall, jadi udah nggak nemu lagi, udah habis lah excitednya gitu kan, udah habis excitednya terhadap Apex. Terus pas jadi karena udah lama nggak main pasti kan kayak skill nurun juga kan, jadi kayak cepet kalah akhirnya lempar mouse anjing gitu. Saya udah ini kayaknya udah it's time to uninstall lah gitu. Makanya sekarang lebih kayak main di game-game Discord, main yang casual gitu kan, yang nggak kompetitif lah. Jomplang sekali ya. Iya udah kompetitif di kehidupan nyata, nggak usah kompetitif juga stres di game gitu. BTW di chat room saya beberapa hari terakhir juga ada beberapa orang yang juga bilang pengen uninstall Apex. Contohnya gara-gara yang terbaru Battle Pass kalau tidak salah mesti bayar. Oh iya, sempat lihat juga sih itu sekarang harus bayar. Jadi kayaknya Bang BH bersyukur ya sudah lama meninggalkan dunia. Betul. Oke, kita lanjut. Ada 2 pertanyaan dari viewer Bang BH. Dari Kak Prisil, Pelin-Pelan 0803 menanyakan, kerja apa emang sampai stres Bang? Kerja mencari uang itu sangat stres, susah untuk enjoy-nya, jadi lebih baik enjoy-nya di tempat lain aja. Pandai sekali berkilah deh. Kita lanjut, ada pertanyaan dari Echichu. Sekarang ada game yang lagi disenengin gak Bang? Apa ya seneng? Aku tahu itu sih. aja tuh. Game Discord baru Farm Village, Farm Valley ya namanya, Farm Village itulah. Iya betul. Mengelola perkebunan bapak. Aku lihat kalau main game itu kayaknya dari pagi sampai pagi tetap di situ aja. Iya betul. Oh tidak terjawab. Oke. Jadi kalau tadi skip ya, belum nonton dari awal ya. Jadi gue kerjanya sebagai appraiser. Appraiser itu adalah penilai. Jadi kasarnya adalah menilai suatu aset. Gitu sih. Kan nilai suatu aset tuh nggak gampang ya. Nyari datanya, terus harus datang ke lokasi, melihat fisiknya gitu. Nah kadang yang bikin stres itu adalah tingkat pressure-nya. Entah pressure dari klien, entah pressure dari atasan, atau entah pressure dari di luar kerjaan gitu. Yang akhirnya berpengaruh terhadap profesionalitas gitu. Makanya kenapa nyari Twitch, nyari game ya buat supaya nggak stres. Tapi kalau main game juga stres, ngapain? Ini nggak usah dimainin gamenya. Betul. Gitu sih. Moga terjawab ya. The more alasan kenapa jadinya meninggalkan dunia kompetitif ya. Betul. Oke. Kita lanjut kalau begitu trivia ketiga Bang BH. Oke. Apakah ini? Ini menarik. 3 kategori yang Bang BH pingin streaming di masa depan. Apakah ingin streaming di itu ya kayaknya? Food and drink? Mungkin ya, karena ada beberapa streamer yang kita kenal juga dia suka masak ya kan. Iya, Ada contohnya kayak Kode Joy. Ya, apa kabar? Terus ada juga beberapa yang memang kayaknya seru sih. Cuman memang kalau ngelihat preparationnya sih kayaknya agak berat ya. Maksudnya harus itulah gitu. Nggak mungkin juga kan masak di depan PC gitu. Sumpah aku teh kayak mikir kalau misalnya masak itu sebenarnya rempongnya mempersiapkan dan membersihkannya. Iya, betul. Masaknya betul. bentar tapi bersihin dan nyiapin bahannya itu lama sekali.
Betul. Kategori berarti masuknya itu ya, apa? Craft making apa sih? Ya itulah, pokoknya masak kategori. Betul. Kayak game juga Terus- boleh kok. Yang kedua pengen ini sih, ada sesi khusus kayak Friday night main game horror, karena belum pernah main game horror streaming sih. Paling pernah kayak cuman Phasmophobia yang main multiplayer, tapi nggak pernah yang single player. Oh, seumur selama ini streaming belum pernah? Belum pernah. Why? Kan suka horor Bang BH. Betul, tapi tetap aja orangnya kagetan kan. Nah, kalau kagetan itu bisa mengeluarkan kata-kata yang sangat-sangat tidak senonoh gitu. Makanya nggak dulu deh gitu. Tapi aku lihat-lihat sih viewer sebenarnya terhibur ya dengan Betul. mendengarkan bahasa-bahasa seperti itu, apalagi takut kagetan. Betul. Oke, satu lagi. Sebenarnya dari dulu sempat kepikiran setiap jalan-jalan atau setiap survei pengen di streamingin sih. Maksudnya pada saat perjalanannya aja gitu, kayak misalkan lagi mau ke bandaranya atau mungkin turun dari bandara kayak gitu. Pengen real life ya, IRL. Nah itu kayak itu sih sebenarnya. Tapi kalau Cuman itu apakah kadang? Kadang cuman ini kan beberapa kota sinyalnya suka nggak ngedukung gitu. Dan biasanya kalau pas landing habis turun biasanya langsung survei gitu. Jadi takutnya baterai udah keburu habis dan macam-macam, malah yang tadinya buat kerja malah jadi buat streaming jadi ngaco gitu kan, takutnya rusak atau apa gitu. Hack juga kan ya Bang, aku rasa. Betul. Terus kalau misalnya IRL itu apakah tidak takut doxing Bang? Iya, itu juga jadi salah satu concern sih, takutnya ke doxing, takutnya entah nggak sengaja ada munculin nama kah atau relasi atau apa, nggak tahu. Makanya itu juga yang jadi nanti dulu deh gitu. Kayak kita gitu. kan aku pikir Bang BH pasti kayaknya juga concern ke privasi sih. As in kalau misalnya mau meet up itu pasti sama orang yang udah dikenal lama kan, bukan Betul, yang kayak baru dikenal langsung meet up. Iya betul. Terus juga kita nggak tahu siapa yang nonton kan, siapa tahu nanti diikuti. Nah Betul, itu kan? dia. Betul. Kita Sebenarnya lanjut. pertimbangan lah kalau IRL tuh. Betul. Kita lanjut kalau begitu Bang, trivia keempat. Oke. Kok nih? Ready. Apakah ini? What if there are no Twitch at this moment? What would you do? Wow. Kalau nggak ada Twitch gimana Bang? Kira-kira ngapain kah sekarang? Kayak tetap kerja Rodi sih. Tanpa mengetahui Tetap. orang-orang yang ada di Twitch ya? Mungkin tetap kerja, hiburannya game gitu aja sih. Di sisi lain juga mungkin Bang BH nggak bakal kenal dengan 700-an orang lebih ya? Iya betul. Ya dipikir-pikir itu angka yang besar ya. Meskipun ya, lumayan lah. Iya, meskipun bukan sampai kayak ribuan dengan streamer-streamer besar yang mega, tapi 700 itu orang yang banyak ya Bang ya. Ya, Yang sebenarnya kalau nggak kepikiran kita nggak nyampe di sini ya. Yes, betul banget. Kok tiba-tiba sentimental sekali? Kan jam-jam overthinking jam segini tuh. Iya 12. Kita lanjut satu lagi Bang BH. Oke, do you prefer WFO, WFH, or hybrid? Nah, saya sebenarnya tadi mau tanya ini pas break, tapi ya keburu habis lagunya dan aku lupa. Hybrid sih pasti. Hybrid itu artinya tidak harus selalu di kantor, tapi juga bisa ke lokasi kan ya? Iya betul. Kenapa ya? Karena itu tadi, misalkan ambil contoh simpelnya di Jakarta, ada surveian misalkan. Terus dari kantor disuruh ke Bekasi, kan lumayan perjalanannya jauh atau apa. Dan ya itu kayak tadi, kalau Jakarta kan memang udah harus ada tujuan nih kita kemana, nggak bisa yang misalkan kemana ya hari ini ya, ngapain ya kayak gitu, karena udah keburu macet, keburu habis waktu. Nah misalkan berangkat survei jam 12 atau jam 10 deh, nyampe lokasi di Bekasi jam 1, nanti balik lagi kantor jam 4, ngapain? Mending langsung pulang gitu kan. Jadi biasanya kalau misalkan ada survei bisa minta izin, jadi kayak berangkat dari rumah
terus misalkan ke Bekasi pulang lagi, nah gitu. Jadi nggak perlu ke kantor karena udah kerja juga kok gitu. Atau misalkan kayak sekarang baru pulang misalkan, terus mepet nih pulangnya misalkan Jumat pagi, sedangkan harus ke kantor, ya tinggal bilang aja baru balik nih, baru nyampe, baru landing misalkan. Oh ya udah, ya, tapi ini ya jangan misalkan deadline jangan lewat, ya udah tapi tetap di rumah, nggak perlu ke kantor, orang udah tahu gitu. Kalau Bang BH, aku tadi lupa nanya ini sebenarnya, tapi pengen tanya. Pas COVID dulu, itu kan dulu jadinya memutuskan untuk mulai streaming di Twitch. Iya. Bagaimana cara bekerjanya? Kan tidak bisa ke lokasi ya. Apakah semuanya dikerjakan online atau tetap ke lokasi tapi mengikuti apa sih waktu itu? Protokol. Iya, protokol. Ya, mengikuti protokol karena kan mau tidak mau kita harus lihat fisiknya, asetnya. Walaupun hanya tanah kosong. Oh, tidak Jadi bisa. mau tidak mau nggak Tidak bisa. bisa. Kayak gitu nggak bisa. Tetap orang-orang pada di rumah tidur, ya gue jalan gitu. Walaupun sepi gitu, enak memang nggak kena macet. Tapi gitu protokol susah kan. Belum kalau naik pesawat harus yang pakai peduli lindungi lah atau apalah itulah kayak gitu. Mau tanya satu lagi kalau begitu. Oke, boleh. Apakah kena COVID? Iya dong. Berapa kali? Sekali. Apakah Alumni Delta. Delta lagi itu parah. Delta kan parah-parahnya tuh. Yang lagi anosmia, yang nggak kerasa nyium, nggak kerasa makan, terus pusing, batuk, bukan kejang apa sih, yang jadi kayak badan sakit-sakit kayak gitu kan. Oke. Memang lagi parah itu kena itu. Waktu itu gara-gara justru itu pas lagi nggak kemana-mana. Kok lawak? Iya makanya. Terus orang-orang pada bilang kayak, wah lu tuh harusnya jalan tuh, badan lu harusnya jalan, jadi nggak kena. Itu karena lu nggak kemana-mana, jadi lemah katanya gitu kan. Karena kebiasaan jalan-jalan terus gitu. Begitu di rumah langsung langsung tewas gara-gara COVID. Om Haif nih udah dikeplak emang. Dan rasakan ya kerasa, cuman nggak ada baunya aja gitu. Tapi kan menular ya. Menular. Terus si dia kalau dicium gimana? Apakah tidak merasa jangan mas, nanti aku kena mas? Ya kan memang isolasi mandiri dulu dong. Setelah 14 hari baru bisa nyium dan kawan-kawan itu. Ya nyium, makan, minum gitu. Oke. Emang ahli berkilah. Oke. Ada pertanyaan dari Echichu. Bang Bre ingin ganti profesi nggak? Kalau untuk sejauh ini sih belum sih. Tapi kalau untuk jangka panjang dengan resiko pekerjaan yang tinggi kayaknya harus ganti profesi. Minimal jadi ini yang punya kontrakan 1000 pintu lah gitu. Tapi kan sekarang bukan maksudnya iya, tapi tadi sore Bang BH bilang pas break sih high risk high income. Betul. Tapi kan tetap kepikiran ingin ganti profesi. Mungkin kan kalau sekarang dinikmati aja ya kan, apapun obstacle-nya, apapun rintangannya tetap dihajar gitu kan. Selalu ada solusi. Tapi ada kalanya nanti mungkin udah nikah, udah punya anak. Masa mau sih terus-terusan dikejar dengan hal-hal seperti itu, tuntutan tinggi dan kayak tadi misalnya berkutat dengan pengadilan atau apa, kan kasihan juga anak istri kayak gitu loh. Jadi untuk sekarang sih ya oke aja, hajar semuanya gitu. Tapi kalau untuk jangka panjang harus ganti profesi. Aku paham. Lebih ke arah itu mungkin ya, pengen yang lebih stay dan stabil. Jadi masih ada waktu untuk keluarga gitu mungkin ya Bang ya. Yes, betul. Kalau kata orang kaya tuh duit yang buat kerja duit yang kerja buat kita. Passive income lah gitu kan. Wow, dewasa sekali jawabannya. Baik. Sudah 5 Bang WH, apakah cukup atau mau tambah? Masa cuma 5? 20 lah. Makanya. Serius 20? Enggak, coba 5 lagi ya. Oke, bentar ada pertanyaan dari Echichu.
Stabil tapi penghasilan kecil atau duar-duar tapi 3 digit? Kayak aku kan sekarang low risk, low income ya basically. Stabil enggak sih, tapi penghasilan kecil. Atau mau duar-duar tapi 3 digit bang? Ya balik lagi kayak tadi, kalau untuk sekarang duar-duar pasti. Apapun resikonya hajar. Ini Sampai duar-duar kekumpul. emang 3 digit? Enggak, belum. 3 digit di belakang gitu kan, ada perak-peraknya gitu. Ngeri kali 3 digit yang aku interview Belum. malam ini ya Tuhan. Orang besar ternyata bukan. Jadi gimana? Bang BH lebih pilih stabil tapi penghasilan kecil atau duar-duar 3 digit? Duar-duar 3 digit. Oh really? Untuk saat ini kan ya? Iya, untuk saat ini. Karena Jadi, masih akan ada momennya kan. Nanti momentumnya sampai kapan kira-kira ini harus berhenti. Pasti insya Allah udah kekumpul uangnya, udah kumpul semuanya, baru nanti pakai yang stabil aja. Biar hidupnya nikmat-nikmat aja, enjoy menikmati bersama hari tua bersama istri dan anak gitu. aku kebayangnya nanti di pantai berjemur dengan anak dan istri. Sayang anak kita udah makan belum sayang? Gak usah ke pantai, di depan aja, pak sarungan, terus Iya. main burung, gitu kan. Bang BH bilang burung tuh aku keinget khotbah pakai celana pendek. Aduh. Depan rumahnya pantai, iya kayak villa gitu loh. Mudah-mudahan punya. Kebayang, wah. Ada pertanyaan lagi dari Nanya Ecicu. terus. Ecicu. Gas Banyak terus ya nih. masa depannya. Ngepas tapi dekat keluarga atau duar jedar tapi LDR. Gila, sentimen banget pertanyaan bang kayak. Silakan. Iya, pepet terus betul om. Coba marahin om. Jawabannya jelas duar jedar tapi LDR karena nyambung ke pertanyaan tadi kan. Duar-duar tuh semuanya risiko diambil ya, termasuk LDR, termasuk tuntutan dari klien, dari ya macam-macam lah gitu kan. Jadi lebih baik dihajar semua, go big or go home gitu. Ini untuk masa saat ini ya bang ya. Iya dong untuk masa saat ini. Oke. Canda Ece. Boleh tanya aja terus sampai jam 5 subuh. Kalau sanggup streamernya. Ya udah iya aku mundur. Aduh. Mari kita lanjut trivia ke-6 bang. Silahkan. Oke. Aduh. Baru ngambil popcorn. Waduh. Oke, gas. Apakah ini? If you could have a magical ability, what ability would you like to possess? Kalau Bang BH bisa punya kekuatan ajaib, Bang BH mau apakah? Ini adalah salah satu ability yang dari dulu gue inginkan dari kecil. Apa tuh? Bisa ngilang, invisible. Kenapa? Ya apa ya? Jadi basically memang gue tuh orangnya introvert, ya kan. Seorang Jadi nggak BH? Ya, banyak yang tidak menyangka kan, teman-teman. Betul teman-teman. introvert parah dulu tuh. Oh Yang dulu, kalau sekarang masih introvert tapi tidak separah sekarang dulu. sebenarnya sekarang udah bisa ya karena pekerjaan juga kan, tuntutan pekerjaan ya mau nggak mau harus ngobrol sama orang, harus berkutat dengan keramaian gitu. Dulu tuh kalau di keramaian susah banget gitu, maksudnya kayak entah worry, entah malu, entah nggak mau ngapa-ngapain gitu kan. Jadi pengennya ngilang aja deh gitu. Aku menangkap ke situ kayaknya arahan tujuannya tadi ya. Kayak semua orang pasti ada masa di mana khawatir akan garing atau tidak yang tadi jawaban streaming. Dan Bang BH pernah itu kan? Iya. Oh. Tapi menarik loh jawabannya. Pingin ngilang kan, kalau ngilang pas lagi survei kan orang nggak tahu ya. Siapa tahu lagi diomongin di belakang kan ya. Iya itu dia. Terus tiba-tiba Kalau misalkan itu dari SD kayak gitu, terus begitu SMA atau kuliah masih pengen ngilang tapi buat hal yang lain. apa? Buat ngintip. Tapi kan zaman dulu ya kan, lagi goblok-gobloknya tuh. Aduh, Otak anak SMA kan suka mesum gitu kan. agak lain. Gitu. Kita lanjut kalau begitu. Trivia ke-7.
Oke, guys. Ini BTW barusan aku menguap itu gara-gara aku belum ngopi ya bang ya. Tahan juga mataku. Kita lanjut. What talent do you wish you had? Ini kok nyambung kayaknya. Bang BH mau talenta apakah yang diharapkan bisa dimiliki tapi belum punya? Public speaking sih. Pengen banget. Bukan public speaking as a motivator atau apa ya, cuman at least bisa lebih lancar ngobrol sama orang gitu loh. Kan bisa. Sebenarnya banyak orang bilang sebenarnya bisa. Cuman baik lagi karena overthinking ya kan, jadi kayak nggak deh, malas majunya kayak gitu. Kadang malah karena kebanyakan takut malah jadi ngeblank ngobrol-ngobrol sama orang, apalagi kalau lagi meeting kayak gitu kan. Oh, tapi ini kan sama aku public speaking ya. Betul. Sebenarnya kalau dijalanin bisa-bisa aja meeting, gue mimpin meeting bisa gitu. Cuman kadang karena kebanyakan mikir gitu kan, aduh takut ini, takut itu, overthinking lah. Jadi malah ngeblank. Nah, maksudnya gue pengen punya public speaking itu ya seperti itu. Jadi nggak perlu ada overthinking, hajar aja gitu loh. Another thing I don't know that you actually had that. Kayak barusan introvert itu aku nggak kepikiran. Kalau aku kerasa dari tadi Bang BH tuh kayaknya mulai lelah dan mungkin mulai ngeblank. Tapi di sisi lain introvert, seorang BH. Terus tiba-tiba coba yang ini juga public speaking. Dengan segala khotbah dan macamnya. Kan tidak menyambung ya. Betul. Gak banyak orang yang tahu kalau di Twitch ini. Maksudnya, masa sih banyak yang ngomong kayak Adli juga kayak, masa sih Bang BH, seorang Bang BH introvert? Gak percaya, beneran coy. Oke. Nah Aku mau tanya. salah satu tujuan streaming itu, untuk belajar ngomong gitu loh. Iya, aku pernah dengar banyak yang begitu juga yang lain. Bang BH, aku mau tanya, dan kalau tahu juga, MBTI-nya apakah? Aduh lupa, INFJ apa INFJ kalau nggak salah. Oh, oke. Introvert ya kan, intuition ya. Iya betul. F, ya. Feeling F apa sama judgment. Oh ya, feeling sama judgment. Iya, gue kalau mau ngapa-ngapain feeling dulu. Oh feelingnya ini gini-gini dulu deh kayak gitu. INFJ banget. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Trivia ke-8 Bang. Apakah ini name your 3 all time favorite movie? Ini satu ya Bang, satu-satu, bukan franchise kayak tadi ya. Oke. Yang pertama pasti Conjuring yang pertama. Conjuring itu yang itu kan, yang emak-emak yang kemudian dia mesti nyelamatin anak. Yang kejebak. Itu yang kedua. Beda lagi. Kedua. Beda. Kalau yang pertama emaknya yang ke poses, yang kesurupan. Oh. Yang rumahnya tuh gede gitu. Lingkup pekarangannya. Oke. Lalu film kedua? Film kedua Mission Impossible Ghost Protocol. Mission Impossible yang keempat. MI4. Lupa yang keempat tuh Ghost Protocol apa yang kelima ya. Pokoknya itulah yang Ghost Protocol aja. Iya betul, itu Ghost Protocol. Oh, yang di Dubai. Oh. Iya itu. Oke. Satu lagi apa ya? Satu lagi ini Totoro. Apa Totoro tuh? Apa sih anime tuh Totoro? Yang Ghibli itu? My Neighbor Totoro. Ya, My Neighbor Totoro. Itu slice of life sih. Jadi sebenarnya bukan favorit, tapi waktu itu pas lagi bingung mau nonton apa, tapi pengen relax, pengen chill. Terus ada yang rekomenin gitu kan. Coba nonton Totoro gitu kan. Pas nonton memang bawaannya jadi relax gitu kan, karena dia emang slice of life banget gitu. Kayak gitu sih. Aku belum pernah ini yang kayaknya. Akan gue rekomenin gitu Totoro. Aku sering lihat karakter Ghibli karena Ghibli apa sih, gaya seninya banyak yang suka. Jadi di Twitter sih banyak yang share, di TikTok dan Instagram juga sama. Tapi aku belum pernah nonton yang ini. Aku cuma nonton satu dari Ghibli kayaknya, yang itu Bang, yang bom atom. Oh, yang bawa adiknya itu ya? Iya, yang
ya yang meninggal kan akhirnya kedua-duanya. Aduh, spoiler gede. Itu sedih banget itu sih. Kasihan liatnya. Aduh, anak kecil. Iya, Grave of the Firefly. Ya, Grave of Fireflies. Aku cuma nonton yang itu. Tapi jujur aku sih tidak menangis ya. Aku lebih ke kayak, kenapa ya dia memutuskan untuk hal seperti itu ya? Kenapa tidak memilih jalan yang lain ya? Kayak aku lebih ke arah sana pas habis nonton. Jadi aku tidak yang tipikal, duh sedih kali nasibnya. Bukannya ke sana bang. Tapi aku belum nonton yang lain yang Ghibli. Terus ini ada pertanyaan dari viewer bang. Cicu menanyakan, ada film yang berkesan banget nggak bang Bre? Oh bukan. Ada film yang berkesan banget. Iya buat bang Bre. Not necessarily favorite tapi yang berkesan banget. Berkesan ya. Apa ya? Berkesan banget nggak ada sih karena kalau nonton film gue tuh lebih ke menikmati aja gitu, maksudnya bukan nyari oh ini ternyata momennya main gini gitu. Jadi kalau dibilang berkesan sih nggak ada sih karena ya udah setelah nonton misalnya review tadi filmnya gini ya udah gitu, bukan sampai jadi kayak misalnya ada momen tertentu yang relate sama filmnya, nggak ada. Oke. Tapi beberapa ada yang favorit ya. Jadi sepertinya itu cukup berkesan juga. Tapi ya maksudnya berkesan hanya karena misalkan nonton nih depan PC nonton terus rame ya udah gitu aja. Favorit makanya bukan berkesan as a momennya gitu. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Trivia ke-9 Bang BH. Oke. Apakah ini pertanyaannya? Ini unavailable. Tadi kayaknya belum aku unpause. Oh. Sebentar. Si unavailable coba di reload. Masih kah? Masa? Nanti setelah itu aku tanyakan lagi. Ada pertanyaan dari viewer. Oke. Boleh. Kita lanjut ke pertanyaan dari viewer sebentar bang. Ada pertanyaan dari Samich Is Me. Apakah ada film dan game yang Bang BH nyesel udah nonton atau mainkan? Adakah? Ada kalau film ada. Jadi sebenarnya lucu sih ini film sebenarnya film antara gore dan porno sebenarnya. Itu Midsommar, bukan? Bukan. Jadi kalau nggak salah namanya Serbia movie. Serbia movie? Iya. Harus coba ya cari Serbia. Serbian film ini? Ini nih sih kan Serbia movie. Aduh lupa namanya. Ini A Serbian Film. Oh iya betul. Serbian Film. Ya 2010. Ini? Jadi itu memang main karakternya adalah pemain bokep sebenarnya. Hah? Jadi pemain bokep yang tadinya sebenarnya itu dijebak waktu itu gua tuh nonton. Jadi katanya ini tuh rame gitu kan. Soalnya tentang porno. Ya gas dong ya kan. Kirain kenapa nih, ada apa nih gitu kan, seru gitu. Terus katanya dia tuh main karakternya mantan pemain porno yang dulunya pernah top gitu kan. Terus sudah surut, akhirnya dia ketemu sama kayak agensi baru entah dari mana, terus ditawarin lagi buat main. Ya kan, akhirnya dia laku. Dan ciri khas dia adalah tongkatnya yang sangat besar gitu. Kemudian Nah itu kan, terus udah pokoknya, tapi jadi spoiler nih gitu kan. Gak apa-apa lah ya udah gitu. Ya spoilernya pokoknya kayak plot twist banget. Ternyata yang jadi kan dia memang ditawarin kan, kalau agensi itu kan tawarin main nama ini, main nama artis ini, main nama artis ini. Dan plot twistnya yang terakhir endingnya adalah dia main sama anaknya sendiri. Jadi dia dijebak gitu. Ini dia tuh dikasih kayak nanti fee-nya lu gede nih 10 kali lipat dari yang biasanya.
kan diambil tuh digas, tapi lu nggak boleh tahu muka apa, nggak boleh dibuka tuh, ditutup mukanya, nggak boleh dibuka, lu cuman boleh gas aja gitu, digasak aja gitu ya. Terus nggak taunya dia udah curiga anak istrinya hilang, nggak tahu ya pas dibuka anaknya sendiri gitu deh. Wah, aku Itu sempat kayak bangke gitu. aku kok kesel ya dengernya. Iya, emang kesel, langsung emosi waktu itu pas nonton. Judulnya Itu apa Thailand. tadi? Ini Bukan, A Serbian film. A Serbian film 2010. Kok itu wah. Sebaiknya jangan nonton guys, kalau apalagi yang bisa gampang ke trigger warning gitu. Aku Takutnya traumatik. dengernya aja aku nggak kebayang. Kok tega ya? Nah, bener banget tuh, Sam. Itu film dark and twisted banget ya, tapi traumatik banget itu. Jangan, kalau nggak kuat. Oke. Terus kalau game Bang BH ada kah? Tadi kan baru film. Apakah game juga ada? Game yang nyesel ya. Apex kan? Enggak sih, kan tuh udah dinikmati bertahun-tahun. Iya, bertahun-tahun masih tetap main kan sampai akhirnya kemudian di uninstall. Betul. Game yang nyesel. Waduh, sorry tuh saya nih buat fanboynya Valorant. Kenapa? Sampai sekarang kan masih banyak yang main itu ya. Betul. Tapi Valorant itu apa ya? Sangat tidak ramah sama new player, sama pemain baru. Sebenarnya banyak, memang Apex juga termasuk, Dota juga termasuk nggak ramah, tapi apa ya, lebih parah aja gitu. Pas gue nyoba main Valorant bla bla bla, ternyata lebih kayak, waduh, kok nggak ramah ya gitu, dan bener-bener toxic gitu. Kan nggak enak ya kalau isinya toxic semua gitu. Ini Nah, kayak untuk itu ya, untuk kayak yang di unrank DKK yang kayak apa sih? Nyampur Apalagi antara rank. master. Iya, apalagi rank gitu, sama sih sebenarnya. Kenapa Apex juga toxic, tapi Apex itu nggak membuka ini global voice. Jadi nggak yang bisa nyerang musuh. Goblok lu gitu. Nggak bisa. Kita cuma bisa satu tim aja gitu. Misalnya tim lu bego, ya udah lo bisa ngata-ngatain situ, tapi ya udah kan gitu loh. Tapi kalau Valorant tuh kan bisa nyerang musuh, bisa ngomong sama musuh di seberang atau global gitu loh. Verbal. Oh, ngeri ya taktiknya. PUBG juga gitu, dia kan global dia nyerangnya. Woi bego lo kayak gitu. Jadi kan serang-serangan, jadi trash-trashan gitu talk. Kalau Apex enggak. Oh, oke. Aku pernah denger waktu itu si Osmo kan pernah main Apex ya Bang. Terus aku kayak denger timnya itu kayaknya kurang bagus ngomongnya dan aku nggak nyaman. Aku pikir itu juga dari tim musuh juga bisa ngomong begitu ke. Nggak bisa. Oh, I see. Hanya setim aja, dan itu cuma 3 orang kan. Jadi nggak terlalu berpengaruh, dan dari awal bisa di mute gitu kan. Gitu. Oke. Ada beberapa komentar ini. Kirain nyesel main IDV. Kenapa kita sepemikiran ya Bang WH, kata Ryuki. Ini Bang WH juga live streamnya itu kan IDV. Seru Iya, kah? betul. Ya, IDV kan punya fandom sendiri ya. Ya, sebenarnya gue basically suka sama game yang kompetitif gitu kan. Tapi berhubung sudah trauma dengan Apex kemarin, jadi agak-agak picky juga nih untuk trauma kompetitif. Terus kemarin di dikenalin sama Eci main IDV. Apa sih ini? Oh, ternyata mirip Dead by Daylight, kalau ada yang tahu Dead by Daylight kan. Jadi yang ada 4 survivor, 1 hunter gitu kan. Astaga. Astaga, salah. I'm sorry. Tadi tuh mau shout out tapi ternyata aku salah pencet. Ya Allah, bodohnya. Ya gitu, terus akhirnya kenalin, dan I'm sorry. kenapa jadi suka, karena pertama nggak ada game lagi kan, dan walaupun dia kompetitif tapi dia masih casual dan chill, dan juga dan di gamenya tuh dikemas dalam bentuk animasi yang lucu-lucu gitu. Jadi nggak terlalu kerasa kompetitif lah gitu, tetap masih bisa dinikmati, enjoyable gitu sih. Betul, dulu aku pas awal-awal stream sebenarnya ada satu
reguler yang sering mampir, tapi dia itu nyaranin aku main IDV dan kompetitif. Aku tidak ngerasa itu kompetitif, jujur. Kayak Iya, multiplayer makanya. biasa aja. Multiplayer biasa. Memang ada ranknya, tapi nggak yang toxic. Biasa aja, kalah. Terus musuh kalah juga biasa aja, kayak gitu. Iya, tapi aku tidak main lagi sejak itu karena aku pribadi sih tidak terlalu yang tendensi ke arah multiplayer. Jadi kayak nyaman-nyaman aja, tapi untuk main lagi kayaknya nggak apa-apa nggak dulu, gitu loh bang. Iya, paham. You guys main IDV di Indonesia sih aku lihat jarang ya main IDV ya. Iya, jarang memang. Tapi kalau di global sih fandomnya masih ada aku lihat karena Betul. ada beberapa setidaknya yang sering mampir kadang-kadang dari luar. Betul. Oke. Kemarin juga pas streaming IDV juga beberapa ada yang dari luar gitu. Dia follow, dia nanya misalnya kayak, oh what's your favorite character gitu, favorite survivornya kayak gitu-gitu. Iya betul. Banyak kak, tapi TikTok lebih seringnya. Iya betul. Aku kayak mikirnya begitu juga. Fandomnya ada, tapi tidak susah. Dan itu nggak kerasa kayak kompetitif, lebih ke multi. Iya betul. Oke, trivia terakhir Bang BH. Sekali lagi I'm sorry. Malah shield on. Seharusnya aku tadi shout out, tapi aku salah klik. Apakah ini pertanyaannya? Aku suka jadi hunter. Aku nggak inget lagi Bang Hype. Apakah jadi hunter atau jadi seeker? Seeker kan kalau tidak salah namanya satu lagi. Survivor. Survivor. Kita lanjut, ada pertanyaan trivia terakhir. Would you rather have a phone call or text? You probably would more prefer video call rather than phone call. Tahu aja nih. Iya, tapi kalau as an introvert, gue lebih suka teks, apalagi WA gitu. Karena Jadi gue kurang suka kalau misalkan, apalagi misalkan nggak klien, orang nggak kenal atau apa, tiba-tiba nelpon itu kayak ya apa sih gitu. Jadi pasti nggak diangkat. aku juga Iya. kayak Nggak nyaman gitu. Apaan sih lu mau ngapa gitu? Kalau emang mau nelpon, at least nanya dulu gitu. Boleh nelpon Pak, misalnya kayak gitu. Oke gitu. Berarti tahu kan ini siapa kayak gitu. betul, itu basic attitude yang kayaknya belum semua orang paham, ya kan Bang? Ya betul sekali. Kayak setidaknya kan bisa tanya dulu ya, siapa tahu lagi pup atau lagi tidur. Iya makanya. Atau lagi di jalan gitu kan, kita nggak tahu. Ya begitulah. Oke, sudah saya dulu Bang BH. Belum ada pertanyaan lagi dan di chat room ada beberapa yang kayaknya pengen dikejar. Kejar Bang, kejar. Tangkap. Terus aja nggak beli kamu, Om Hype nih emang jagonya ngejar. Jagonya ngejar. Tapi kan Bang Hype suka sering main TPP ya, third person player. Jadi emang suka mengejar. Betul. Aduh, baik. Kita lanjut. Sudah selesai semua trivia, apakah cukup Bang BH? Gimana nih? Kalau dari viewer gimana nih teman-teman? Cukup nggak? Apa mau gas lagi nih? Dari aku sih ini sudah 10 ya. Kalau misalnya Bang BH mau tambah boleh. Takutnya kalau kebanyakan mereka juga bosan gitu kan. Terserah streamer Bang. Aku sih bebas ya. Oke, 5 lagi lah ya. Boleh. Kasihan kalau kalian capek. Kok tumben Eci? Oh, Eci ini emang mempedulikan semua orang. Oke. Aku sih senang aja mendengarkan basi loh. Kita lanjut trivia ke-11. If you could become a fluent in a language instantly, what language would you like to learn? Kalau Bang BH bisa lancar satu bahasa secara langsung, mau bisa lancar bahasa apakah? Of course Mandarin. Sangat penting. Ya. Dan Mandarin, sangat menunjang dalam pundi-pundi. FYI guys, Mandarin itu penggunanya lebih daripada bahasa Inggris loh. Top nomor satu Mandarin tuh. Kan penduduk mereka aja 3 miliar ya kalau nggak salah kan? Iya, emang karena banyak. Belum masuk di luar kan Bang? Karena apa ya, di beberapa case ada klien juga yang menggunakan bahasa Mandarin dan benar-benar nggak bisa bahasa Inggris. Jadi benar-benar kayak pakai bahasa Tarzan gitu. Nah dari situ kayak terinspirasi, oh keren juga nih kayaknya kalau bisa bahasa Mandarin. Jadi apalagi untuk
klien yang menggunakan bahasa tersebut biasanya mereka emang yang loyal, repeat order dan royal gitu. Iya, apalagi kalau mereka bisa tahu, oh ini orang ini tahu bahasa gua nih gitu. Jadi pasti makin oke lah gitu. betul. Gitu. Terus itu juga kan Bang, posisi mata uang mereka lebih kuat kan dari kita. Betul. Makanya terkesan royal karena di mereka kecil tapi di kita gede Iya. kan. Di kita gede banget, benar. Iya. Ya Allah, aku juga mau. Cuman belum ada waktunya aja nih belajar bahasa Mandarin. Kita lanjut Bang. Trivia ke-12. 14. Ci kok tiba-tiba ngegas. Nah, pertanyaan bagus. Have you ever felt annoyed towards someone when you were watching other stream? Why? Pas Bang BH di streamer orang lain, apakah Bang BH pernah kayak ngerasa kesel sama seseorang? Pas lagi nonton iya ya? dong. Of course ada, selalu ada. Kenapa? Why? Karena biasanya apalagi untuk streamer-streamer yang udah gua lama nonton ya gitu ya. Terus berarti kan kalau kita udah lama nonton dia, kita udah pasti tahu rules apa aja yang dia ini kan, yang dia punya gitu. Misalkan nggak boleh toxic atau nggak boleh ini, nggak boleh itu, banyak lah. Masing-masing streamer ada rulesnya masing-masing. Tapi tiba-tiba ada orang yang atau viewer yang ngelanggar itu. Padahal apalagi kalau kita tahu dia juga udah lama di situ, tapi kok misalkan contoh paling sering adalah backseating gitu kan. Itu banyak. Itu paling sering kan. Maksudnya lo udah tahu streamernya nggak suka, kenapa lo lakuin? Itu annoying banget gitu loh. Kalau masih baru-baru masih oke lah, tapi baru pun harusnya bisa dibaca kan. Ketika kita mau chat pasti ada stream rules gitu kan. Baca dulu gitu loh. Itu sih lebih backseating yang paling nggak bisa ditolerir. Tapi kalau toxic masih ya udahlah gitu. Karena basically gue juga toxic. Tapi kalau backseating kayak apaan sih lo, so asik lo. Kalau udah tahu ya udah tahu aja, pendem aja sendiri gitu, nggak usah sok-sok pengen dikasih apa, kayak pengen paling tahu gitu loh. Nah bener banget tuh kayak Om Hype bilang, ngerusak mood for everyone. Bener, streamernya jadi kesel, nggak mood, viewernya juga jadi apaan sih gitu. Oh, ini BTW Eci mau nanya, baru mau nanya soal backseating. Bang Apa BH tuh? pernah di backseating kah pas lagi streaming? Untungnya streaming sendiri nggak pernah. Oh, kalau di stream orang lain, kalau yang lagi ada backseating, kalau Bang BH punya pedang, apakah langsung dibilang? Oh iya dong, langsung time out malah. Enggak babi bu kayak, lo jangan backseating dong, nggak gitu dulu kah? Di time out dulu, dipunish dulu baru dikasih tahu jangan backseating bro, misalnya kayak gitu. Kejam ya pedangnya. Iya, biasanya yang streamer di sini atau teman-teman yang jadiin gua mod biasa udah tahu gua kayak gimana moddingnya gitu, moderatingnya gimana kayak gitu. Ih galak. Iya, aku juga gak kepikir. Kalau aku pribadi mungkin aku approach-nya dengan cara aku kasih tahu dulu, baru aku kalau masih diulang baru di time out. Kalau Bang BH tebas dulu baru bilang ya. Nah iyalah, kan udah maksudnya memang Indonesia ini minim literasi, tapi ya harusnya baca dong gitu. Orang nggak mau, apalagi biasanya udah ada yang tulisan di tag di bawah stream title no backseating misalnya gitu, atau bahkan sampai di about kalau jangan backseating guys, masih aja ada, itu kan bukan kesalahan dari streamernya dong gitu. Lu baca dulu, pahamin, baru ngomong gitu. Berarti itu udah masuknya udah nggak bisa ditoleransi dong gitu. Kayak gitu sih. Kita lanjut trivia ke-13 kalau gitu Bang. Aku ketawain aja pas off stream aku ban. Bang Hype ini tipikal orang yang sebenarnya tipis sih sebenarnya kulit telurnya. Dia sebenarnya tidak setahan-tahan itu, tapi ditahan-tahanin. Nanti pas off stream baru di ban. Agak beda. Masih unavailable nih? Oh iya, belum aku unpause. Soalnya habis baru ngomongin Bang Hype. Bukan, iya Bang Hype. Ayo Bang BH cepat redeem, aku mau tanya pertanyaan si Eci cu. Oke, betul. Bangke nih Eci, Bang. Pepet terus Ci. Ada pertanyaan dari Eci cu. Lebih sebel yang backseating atau bucin Bang Bre? Bucin sih banyak ya di Twitch.
Sumpah. Aduh, bangke bener emang. Ya, sorry to say, Backseat masih bisa ditolerir lah ya. Karena Backseat masih bisa di time out, bahkan di ban dan hilang dari muka bumi. Yang bucin, apakah bisa? Tidak. Seperti jamur. Di ban 1 munculnya 1000. Bahkan sampai ke Twitter. Ci kesempatan nanya jadi keluar semua. Banyak. Iya, emang. Banyak sekali dari tadi. Ini BTW bucin yang dibilang Bang BH itu apakah bucin yang kayak fans fanatik kah? Itu kayaknya maksud bucin? Atau bucin Enggak, emang couple kemana-mana selalu kayak streaming sebenarnya lebih ke berdua? couple sih, lebih ke couple. Tapi kalau misalkan bucin terhadap streamernya dari viewer itu ya itu fan service aja gitu kan. Tapi kalau yang bucin ya, hey dengarkan kalian para bucin couple, tolonglah ketika kalian kita sangat tahu kalian itu couple yang sangat bahagia dunia akhirat ya kan. Lagi seneng-senengnya, lagi jatuh cinta kalian tuh oke, kita tahu, tapi please pendem sendiri, kita nggak mau tahu, nggak mau nonton. Kita mau nonton gamenya, kita mau nonton streamingnya, tapi bukan kebucinan kalian guys, please. Tolonglah dengan sangat ya. Maksudnya gini, kita semua pernah bucin gitu ya kan. Kita pernah bucin sama pasangan apa, tapi kan nggak pernah dipublish gitu. Misalkan, ya misalnya contoh, sayang gitu. Kan kalau kita dengar sendiri, ya udah itu pacar kita. Tapi kalau orang lain dengar kan, tolong. Dan ini dilakukan di stream, yang dimana semua orang bisa ngelihat. Yang ini kok aku mati ya. Ya udah deh nanti aku bantuin. Jijik anjing. Aduh, ini sesi ini sangat mewakili lubuk hati terdalam yang aku sendiri tidak berani membilangnya. Jujur aku pribadi sih aku tidak berani bilang kalau terkait mereka. Banyak ya Bang aku lihat dan aku ya udah biar aja. Tapi aku tidak nyaman untuk stay lama-lama. Karena aku kayak ngelihat apa sih? Rumah tangga orang. Jadi nontonin orang pacaran ya. Iya, aku kayak nonton rumah tangga orang di depan umum, terus aku kayak mesti stay di situ dan melihat orang lovey-dovey gitu. Ini nonton apa gitu kan. Aku kayak aduh, susah untuk bertahan. Aku sih. Jadi makasih Bang BH sudah mewakili hati saya yang tidak berani berbicara hal tersebut. Terima kasih juga kepada yang bertanya ya kan. Thanks yang nanya juga ke Arli. Ya thanks to so much. Aduh. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Trivia ke-13 kalau tidak salah. What are your top 3 favorite ice cream flavor? Gue bukan orang yang suka makan es krim banget sih, tapi kalau makan es krim, karena gue jarang makan yang manis-manis sebenarnya. Gue lebih suka yang savor, yang asin-asin. Kalau makan es krim pasti the best adalah rum raisin. Aku kayaknya pernah dengar ada yang jawab yang sama. Rum raisin ini. Itu yang itu kan, yang warnanya hitam, Bang? Yang ada kismisnya biasanya. Ya. Siapa yang jawab hal ini ya? Enak kah? Enak kok. Oh. Kemudian aku belum pernah makannya ini kayaknya seumur hidup. Harus coba, sesekali harus coba, enak kok. Apalagi ada kenyal-kenyal dari kismisnya itu. Kalau suka kismis ya. Aku suka aja. Ini kalau di gelato kan juga ada yang asin-asin. Apakah suka yang asin-asin? Nah, kalau asin-asinnya tuh di gelato kurang. Kadang suka nggak sesuai ekspektasi lah gitu. Ada yang rasa Indomie, tapi bayangin aja kayak Indomie, tapi ada manis-manisnya tapi dingin, kan aneh gitu. Aku juga nggak kebayang bakal makan gelato rasa Indomie, Bang. Iya. Terus 2 lagi rasanya es krim adakah Bang BH? Ada. Yang kedua ada. Jadi ada di Bandung waktu itu
Dia gelato. Aduh lupa nama gelatonya apa. Dia jual rasa OBH. Sebenarnya itu ada yang komentar di chatroom. Ram Raisin, Häagen-Dazs, Bang enak. Terus ada aku mau es krim paracetamol dan Bang BH juga bilang rasa OBH. Itu si Ryuki bilang es krim tolak angin. Iya betul. Emang aneh-aneh. Cuman pas waktu itu nggak sengaja nyobain OBH. Enak. Gitu. Tapi dia memang bukan yang OBH banget yang kita kenal ya, obat batuk yang kita minum. Cuman dia ada rasa, balik lagi kayak ada remnya gitu, rum raisin. Jadi udah setelah aftertaste itu anget gitu di leher tuh. Kayak gitu. Emang kalau yang nggak suka pasti aneh rasanya gitu. Aku suka dengan OBH dan tolak angin ya. Aku penikmat setia. Tapi kalau ngebayangin es krim sama itu kayak kok tidak terpikir ya. Satu lagi, jangan-jangan yang terakhir juga ya? Enggak. Yang terakhir itu rasa ini, pistachio. Wow, pistachio. Aku juga belum pernah coba itu. Pistachio enak itu. Pistachio. Ada 2 pertanyaan Bang BH. Ada dari Sandwich is Me dan Echichu. Tapi Echichu dulu kayaknya ya, karena berkaitan dengan es krim. Oke. What is your take of mint choco chip flavor, Bang? Aku belum pernah coba sih. Aku pribadi. Mint choco chip kurang sih, karena kadang ya, kadang dan bukan kadang lagi, sering kali yang mint choco chip itu dia lebih kuat mintnya. Jadi kayak udah dingin, makin dingin tuh di tenggorokan gitu kan. Tapi malah choco chipnya tenggelam rasanya. Jadi belum pernah enak sebenarnya. Oke aja, tapi sejauh ini gelato yang ada atau yang merasa mint choco chip itu pasti lebih kuat di mintnya. Choco chipnya tenggelam. Dan choco chipnya bukan cuman choco chip gitu aja gitu. Jadi hanya sebagai topping, bukan jadi mint choco chip. Jadi kayak mint ice cream with choco chip kayak gitu. Terbayang. Jadi belum ketemu yang pas gitu ya, Bang? Betul. Oke. Ini Yahmir tanya info tempat belinya, Bang. Kalau sedomisili mungkin Bang WH bisa kasih beberapa rekomendasi. Si Ryuki tadi juga bilang itu Terminale ya, Bang Bre? Iya, kalau nggak salah Terminale deh. Kalau nggak salah Terminale itu dulu ada di Setiabudi, Jakarta. Daerah Setiabudi. Enggak, Setiabudi Bandung. Oh, Setiabudi itu di Jakarta ada juga kan ya? Ada. Setiabudi ada di mana-mana malah. Nggak tahu. Dia ada di Bandung. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan dari viewer kalau gitu, Bang BH. Ada pertanyaan dari Sandwich is Me. Makanan paling asin apa yang pernah dicoba? Asin banget tapi enak. Asin banget tapi enak. Bukan pernah nyoba karena masak sendiri sih. Itu adalah fettuccine carbonara. Fettuccine carbonara. Ya, jadi dia memang pakai krim, cooking cream, terus pakai mozzarella, kayak cheese-nya tuh, kejunya tuh ada kayak 3 jenis apa keju. Dan waktu itu bukan ngidam ya, kayak craving banget, pengen makan asin apa ya, pengen asin banget tapi enak, ya udah masak sendiri akhirnya bikin itu. Kalau buat orang ya misalnya gue kayak kebenaran cewek gue nyoba kayak ih asin banget sih, ya buat gue enak-enak aja masak sendiri gitu. Sepengetahuan aku baca komik sih dari Doraemon dulu. Tapi dari segi ilmiah sih menurut aku betul, Bang. Orang segi kadar asin itu beda-beda. As in kalau kita rakyat biasa yang jalan kakinya banyak, itu makanan yang asin itu asin banget. Bukan, asin di kita cukup. Tapi bagi orang yang cuma duduk doang kayak raja yang jarang jalan kaki, itu asinnya sedikit keasinan. Iya, betul. Jadi sebenarnya beda-beda. Karena kita ngeluarin garam kan dari keringat. Yes, betul. Jadi begitu beda-bedanya. Oh, mungkin gara-gara itu juga ya. Kalau kata pacar Bang BH asin banget, tapi di Bang BH oke-oke aja. Mungkin gara-gara kurang jalan. Betul, orang sering ditinggal gimana mau jalan. Mudah-mudahan gak jalan sama yang lain. Aduh, inilah ya. Kalau di Indonesia itu konotasinya banyak sekali.
Kita bilang jalan, bisa jalan kemana-mana. Kita bilang burung, juga bisa burung kemana-mana. Betul. Indahnya Indonesia. Capek. Tapi betul, bahasa emang begitu kan Bang? Dari satu kata itu punya banyak konotasi dan arti. Aduh. Ada Oke. Ada pertanyaan dari Bang Hype. Bang dulu pernah ngeband gak Bang? Mirip vokalis band soalnya. Aduh, ini sama yang tadi kah vokalisnya? Kalau ngeband pernah. Serius? Pernah. Dulu SMA apalagi SMA tuh 3 tahun full ngeband karena pasti tiap tahun ada pensi kan. Dan pasti tampil gitu. Dari band metal ya, death metal yang sampai wak gitu kan. Sampai yang akustikan juga pernah. Kayak gitu. Dari suaranya sih. Iya, berat-berat yang tipikal anak-anak band. Iya, anak Bandung kayak anak band semua, betul. Hampir semua. Terus Bang BH posisi apakah? Gitaris. Oh. Kadang gitaris, kalau misalnya dibutuhin drummer. Gitu sih. Pernah sekali jadi lead vokal, pernah, tapi nggak yang gimana gitu. Sampai sekarang skillnya masih terasah dan bisa? Ya standar-standar aja bisa lah kalau ada yang butuh gitu. Kalau atau lagi kayak anak-anak SMA, teman-teman SMA ngajak main gitu, ngeband yuk, ayo ngeband gitu. Komentar dari Eci, pasti Bang Bre dulu fansnya banyak. Sekarang juga banyak. Aduh. Komentar dari Bang Hype ini ngelunjak. Cek sound dulu Bang Bre. Aduh, jangan dong. Aduh. Kutunggu norai bangmu Bang Bre. Ya sekalian kan sama kayak si Bang Hype. Norai Bang, asin karaoke Bang. Sama kan yang dibilang sama Bang Hype itu. Cek sound dulu. Nyanyi dulu Bang. Iya. Nah berarti kalian gak pernah mampir stream gua. Karena pasti di sela-sela jeda main game tuh ada gue nyanyi. Ketahuan kan kalian nih jarang mampir. Gak apa-apa, bercanda. Emang dari waktu itu ada beberapa orang yang gue tanya sih, misalnya apakah gue perlu ya, kadang-kadang suka pengen aja ngeliat orang streaming karaoke streaming itu. Cuman apa ya, takutnya ya lagi-lagi karena kebanyakan takut orang begini, takut orang ngejudge apa, jadi nggak jadi gitu. Jadi nggak jadi Bang BH karaoke stream begitu kah? Iya betul. Tapi tadi pas aku tanya Golden Plan nggak masuk itu, jadi Iya lupa, itu berarti skip. Cuman maksudnya bukan plan juga sih, cuman kayak iseng-iseng aja. Pengen ya kayak nggak usah lah gitu. Tadi yang 3 kategori juga nggak dijawab, ada karaoke. Ya kan musik? Iya sih ya. Iya, baru kepikiran juga tuh. Aduh. Ya makanya itu cuman kayak the listing yang I wanna do on stream aja gitu. Oke. Mumpung masih di topik yang ini sebelum masuk ke trivia ke-14. Bang BH kalau misalnya jalan-jalan juga ada sesi karaoke kah? Sama teman-teman pas lagi jalan-jalan ke kota-kota lain? Enggak sih, enggak selalu, tapi enggak selalu gitu. Berarti tetap karaoke di off stream. Iya, sebenarnya kalau karaoke itu kalau benar-benar lagi puyeng gitu kan, lagi puyeng, kerjaan lagi banyak, lagi stressful, itu kan kayak perlu meneriakkan sesuatu lah ya gitu kan, wah gitu. Nah biasa itu karaoke kayak gitu. Tapi bukan jadi yang kewajiban harus karaoke gitu, enggak. Biasanya gue akan kebanyakan nolak, enggak lah, males lah gitu. Karena nggak pede aja, nggak pede sama suara sendiri gitu. Iya. Gitu. Iya. Kita lanjut trivia ke-14. Oke. Apakah ini? Name 3 object or sets you wish you had to improve your streaming experience. Biar streaming Bang BH lebih baik lagi. Bang BH pingin punya apakah? 3 benda atau 3 set?
yang pasti upgrade PC dulu ya kan. Itu satu set Sekarang? ya kan. Sekarang bukannya pakai PC? Iya, nggak maksudnya upgrade PC-nya ya kan. Atau enggak masuknya? Boleh. Sekarang itu belum mumpuni kah? Udah agak ketinggalan sih, karena pernah nyoba main yang kayak Elden Ring gitu udah mulai nge-lag. Oh. Udah mulai gitu. Oh, ini harus upgrade nih gitu. Cuman ini dilema juga. Maksudnya kalau misalkan mau yang high end gitu kan, itu biasanya kalau emang main game terus kan, jadi kepake gitu, nggak sayang buat belinya. Tapi karena ngegame aja nggak pernah gitu kan, ngegame aja jarang, jadi buat apa beli gitu. Tapi ketika pengen main, ternyata terhalang sama si hardware-nya gitu kan. Jadi makanya dilemanya di situ gitu. Terus yang kedua ini sih pengen kayak siapa ya streamer youtuber yang udah kondang lah ya, yang udah gede, kamera di mana-mana sampai 3 apa 4 lah. Kalau sekarang kan baru ada berapa nih, baru 2 lah gitu. Ini pakai satu sama biasanya kalau buat handcam situ. Biar bisa ganti multi view. Iya. Oh, oke, menarik. Satu lagi ini Stream Deck. Why? Ya itu karena untuk kalau udah hafal kan emang enak buat untuk multi view gitu, terus untuk ganti-ganti scene kayak gitu, transition. Nah tapi kan 3 hal ini balik lagi dilema yang tadi. Buat apa beli kalau jarang streaming? Buat apa beli kalau jarang main game gitu? Tapi pengen gitu loh, dalam hati pengen nih, tapi kayak sayang nih karena nggak murah kan gitu loh. Dan nggak dipakai juga, jadi kayak buang-buang kan? Itu dia makanya sayang. Mengingat gitu kan, mendapatkan duit tuh susah banget gitu. Harus berkelana ke barat dan ke timur, utara dan selatan gitu. Jadi kayak sayang aja, mending tabung. Di komentari Eci, kurasa dia pengen yang bisa buat nerbangin roket Kak Adli. Aduh. Kita lanjut ke trivia terakhir 15. Oke. Apakah ini do you have any plan to do subathon or donaton type of event? Apakah ada? Seriusan Bang BH? Nggak akan pernah. Udah kebanyakan aset jadi nggak perlu lagi ya? Bukan sebenarnya. Kalaupun misalkan suatu saat ada planning untuk subathon atau donaton, ya bakal dijadiin charity aja lah gitu kan. Jadi bukan donate-nya bukan buat ke gua tapi buat ke yang lain. Itu pertama. Terus yang kedua, kalau donaton itu, kalau yang dari prinsip gua ya, donaton itu benar-benar yang nggak di pause. Kan ada beberapa yang di segmen kan. Jadi misalkan, gua udah ngantuk, gua udahan dulu dah, nanti lanjut lagi donatonnya. Itu nggak masuk ke prinsip gua. Menurut gua sabeton atau donaton, ya lanjut. Mau lo tidur, mau lo berak, mau ngapain, ya konsekuensi karena lo udah dibayar ibaratnya untuk streaming gitu kan, walaupun lo tidur gitu kan. Kayak gitu. Nah, mengingat jam kerja saya yang sangat sibuk, gimana mau sabeton donaton tanpa henti gitu kan. Bahkan untuk mungkin 2 hari tanpa henti aja gue udah ragu gitu, kayak bisa nggak ya gitu. Tapi sehari gitu. tanpa henti mungkin bisa. Iya, sehari tanpa henti bisa, tapi nggak tahu lah gitu. Takutnya ketika lagi streaming ada gangguan juga kan, nggak enak gitu. Kayak gitu sih. Karena balik lagi kayak tadi, makanya kenapa gue nggak mau di donate, gue apalagi di subscribe gitu. Karena bakal jadi beban ke gue sendiri gitu kan. Mending gak usah sekalian dah gitu. Lu nikmatin tuh konten yang gue sajikan ke kalian, udah just nikmatin aja dan follow, udah gitu. Oke, sibuk kali Bang BH ini. Iya serius. Dia kayaknya cuma satu-satunya mutual aku di Twitter yang aku tahu. Pasti ada setidaknya 1 kali 1 bulan update foto dengan tiket. Foto gini kayak aku, iya betul. Kayak pasti sibuk sekali lelah ya aku pikir. Panutan sekali lah hustle life culture. Nah, bacot Eci. Sama aja Eci juga begitu, cuman bedanya nggak diposting aja. Baik, sudah 15. Apakah cukup Bang BH? Cukup lah ya. Udah 3 jam juga. Oke. Kita galak. Alah. Galak tapi doyan kan. Saya doyan untuk ngobrol gitu loh. Doyan untuk ya ngapa-ngapain lah, main game bareng gitu. Kita lanjut sebentar. Trivia. Oke.
Thank you Bang. Belum. Belum. Kita lanjut ke closing mark. Bang BH, ada kritik, saran dan impresi kah terkait program ini? Kok aku bingung ya ini apa penerjemahannya bagus ya? Impression and suggestion. Oke. Paling kalau saran dari gua sih kayaknya agak dimajuin dikit si mulainya. Jangan 9 banget. Terus jam berapa? Ya mungkin jam 8 lah. Jam 8 tuh jadi gini, kalau dari POV gua ya, jam 8 itu waktu yang pas buat apa sih bahasanya, leye-leye, buat chilling. Jadi misalkan jam 5 pulang nih ya kan, jam 5 pulang, event Sabtu ya gitu, misalkan jam 5 pulang, nyampe rumah tuh mungkin jam 7. Jam 7 itu kan pasti rebahan dulu, mandi, beres-beres, bersih, sejam lah, jam 8. Nah jam 8 tuh misalkan orang makan tuh cari tontonan. Apa ya? Nah bisa jadi salah satu alternatif tontonan adalah channel lo gitu, yang lagi misalkan WMR atau apa kayak gitu. Itu sih. Kalau kritik nggak ada, so far oke lah. Gue malah pengen ATM tadi, amati tiru modifikasi. Iya ATM. Cuman nggak bisa konsisten pasti, nggak bisa. Dan apa ya? Untuk memulai sesuatu kayak podcast atau talk show gini memang butuh keberanian juga kan. Jadi kayak dan perlu persiapan yang sangat matang gitu. Untuk persiapan matang ini butuh waktu juga kan. Nah waktu itulah yang gue nggak dapet gitu. Makanya jadi kayak ini so far ya bukan menyanjung ya, tapi so far memang the best podcast kayaknya di mutual friend gue gitu. Kan banyak juga ya yang podcast gitu ya, the best lah gitu. Oke. Thank you Bang BH. Tuh benar. Terima kasih. Bilang konsisten sekali WMR ya, benar. Iya, ini sudah masuk episode ke-48 dari 15 bulan yang lalu. Ada beberapa kali jeda, tapi iya sampai sekarang baru 48 episode. Salah satu ini ya, salah satu kendalanya konten kreator itu adalah konsisten, ya kan? Itu dia, kalau orang udah bisa konsisten, itu berarti udah kece parah lah gitu. Walaupun kita nggak ngomongin setup ya, kita nggak ngomongin device, gadget atau apa atau kontennya, tapi konsisten dulu aja deh gitu. Konsisten kan yang bikin orang tuh jadi kayak wow, keren nih Bang Adli nih gitu kan. Udah Bang, atapku seng Bang, nanti kebuka Bang. Terima kasih. Thank you Bang. Terus pertanyaan selanjutnya, ada rekomendasi bintang tamu kah Bang BH? Rekomendasi bintang tamu ya. Ini rekomendasi ya. Berarti aku catat aja dulu. Iya boleh. Wah siapa aja ya? Ini Aiko Hound. Aiko Hound? Ya Aiko Hound, dia kurang lebih sama kayak gue. Emang agak toksik gitu, tapi masih bisa tolerir lah. Dia bisa lihat posisi toksiknya kapan dan gak harus setiap hari toksik. Tapi dia juga great artist lah. Salah satu great artist yang komisannya dipakai di mana-mana. Di streamer gede. Oke, sekalian promosi ya Bang BH? Ya kan rekomendasi. Iya betul. Cuma satu kah? Iya deh, Aiko Hound aja dulu. Oke. Kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya. Kak Aiko, kalau dibanding Bang Bre mah gak ada toksik-toksiknya. Iya, kalau dibanding gue iyalah. Dia toksik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang mau dipromosikan kah Bang BH? Promosi apa tuh? Ini self promotion. Apakah ada yang mau dipromosikan? Tidak ya, karena sudah terkenal se Indonesia. Waduh, nggak gitu juga. Nggak ada yang bisa dijual juga. Promotion. Oke. Kalau tidak ada tidak apa-apa kalau begitu. Terima kasih banyak Bang BH. Wah, akhirnya. Terima kasih juga. Udah sangat tersanjung nih, sudah sangat suatu what an honor sudah diundang ke WMR ya. Kenapa? Terima kasih Adli. Terima kasih Bang BH. Apakah mau langsung pamit dengan para penonton yang dari tadi atau dari kapanpun yang sudah ikut secara langsung di chatroom maupun tidak di chatroom?
Iya, thank you banget nih buat teman-teman yang udah hadir di sini ya, udah nyempetin sampai 3,5 jam, hampir 4 jam nih di sini. Ada Cicu, Amles, Yoi, Hype, Ojisan, tadi ada Make Haram, dan sorry banget nggak bisa ngeliat semuanya karena pasti udah tenggelam juga. Tadi ada yang kapus juga soalnya sama Adli ya kan. Jadi kalau mau marah aja sama streamer ya. Kalau ada yang nggak kesebut. Tapi thank you banget nih buat 14 viewer atau 15 viewer yang ada di sini udah nonton, udah nyempetin waktunya gitu kan. Dimana mungkin bisa melakukan atau nonton hal-hal yang lain gitu, tapi lebih memilih kita, itu udah appreciate banget lah. Thank you banget guys. Terima kasih juga buat ini ya, buat hostnya ya, udah konsisten kita menyajikan konten-konten yang berkualitas, mantap. Thank you so much Bang Hype. Hey Bang Hype, thank you so much Bang BH. Kok Bang Hype, Bang Hype, Bang Hype, Bang Hype. I'm sorry. Ya Allah. Iya baik. Sesi bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, thank you Krim. Sesi bincang-bincang bintang tamu kita pada malam hari ini sudah selesai. Jadi setelah ini kita tinggal masuk ke segmen paling akhir, yakni mendengarkan 2 lagu terlebih dahulu sebelum masuk ke closing segmen, di mana saya akan menyebutkan event-event yang telah terjadi pada episode ke-48 dari Weekly Midnight Radio. Oke, setelah ini kita ada 2 lagu, ada Nemen dari Denny Caknan, di request oleh Toto Taro tadi. Terus ada Try Again dari Jaehyun dan The Ear, di request, bukan di request, ini sebenarnya lagu yang dulu di request oleh Bang BH, dulu banget. Jadi aku inget ke itu dulu Bang BH pas program ini pernah request lagu ini. Terus sebenarnya tadi ada lagu G, karena dulu pas aku main Just Dance, Bang BH pernah request aku main G. Kemudian aku disawer. Oh iya. Saya ingat tapi tidak jadi. Mungkin nanti aku pikir-pikir lagi, tapi mungkin tidak akan diputarkan di sini. Sebenarnya tadi masuk di playlist. But ya anyway. Nemen. Ya, setelah ini ada Nemen dari Denny Caknan serta ada Try Again dari Jaehyun. Selamat mendengarkan 2 lagu selanjutnya.